Halo, pada video kali ini aku akan menceritakan legenda Timun Mas dan Raksasa. Timun Mas adalah dongeng yang berasal dari Jawa Tengah. Dahulu diceritakan di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Suaminya telah meninggal beberapa tahun yang lalu dan ia tidak memiliki anak sehingga tinggal sendirian. Setiap harinya Mbok Srini merasa sangat kesepian, hingga berharap suatu keajaiban dan ia berdoa siang dan malam agar ia diberikan anak. Hingga pada suatu malam, ia bermimpi didatangi oleh sesosok raksasa yang menyuruhnya pergi untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Setelah bangun di pagi hari, awalnya ia merasa ragu akan mimpinya. Namun akhirnya ia memutuskan untuk percaya. Dengan penuh harapan, ia berjalan ke dalam hutan dan bergegas menuju pohon besar yang ada di dalam mimpinya. Namun saat ia menemukan bungkusan, ia menjadi sangat terkejut melihat isi bungkusan tersebut. Karena isi dari bungkusan hanyalah sebutir biji timun, ia pun menjadi bingung dan tanpa ia sadari, ternyata sedari tadi sudah ada raksasa yang memperhatikannya, dan raksasa itu pun tertawa. Ia kaget melihat raksasa itu, karena raksasa itu merupakan raksasa yang hadir di dalam mimpinya. Ia pun meminta ampun dan mengatakan, "Jangan makan aku." Raksasa pun mengatakan, "Jangan takut kepadaku, bukannya kau menginginkan seorang anak? Maka tanamlah biji timun tersebut, maka nanti kamu akan mendapatkan seorang anak. Tapi ingat, kau harus menyerahkan anak itu ketika ia sudah dewasa, karena anak itu akan kujadikan santapanku." Karena Mbok Srini sangat ingin mempunyai anak, maka ia pun menyetujui perkataan raksasa itu. Setelah itu Mbok Srini menanam biji mentimun itu di ladangnya, dan dirawat dengan penuh harapan. Hingga akhirnya pohon itu pun berbuah. Dan anehnya, hanya ada satu buah mentimun yang tumbuh, dan warna timunnya pun berbeda, warnanya kuning keemasan. Akhirnya ia pun membawa timun itu ke rumahnya, dan betapa kagetnya ia saat membelah timun tersebut. Secara tiba-tiba ada tangisan seorang bayi. Ia pun merasa sangat senang karena akhirnya ia memiliki anak. Singkat cerita, Timun Mas pun sudah beranjak dewasa. Dan raksasa pun mulai datang ke mimpi Mbok Srini untuk menagih janji wanita tersebut. Lalu Mbok Srini menceritakan rahasia yang terjadi kepada Timun Mas. Dan Mbok Srini pun pergi ke gunung untuk meminta bantuan seorang petapa. Petapa tersebut memberikan 4 buah bungkusan kecil yang berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Lalu petapa mengatakan, "Jika raksasa mengejar Timun Mas, maka sebarkan bungkusan ini." Setelah mendapatkan arahan dari petapa, Mbok Srini pun pulang ke rumah. Hingga pada suatu hari raksasa tersebut datang ke rumahnya dan melihat Timun Mas. Saat ia hendak menangkap Timun Mas lari sekencang-kencangnya. Saat ia berlari, ia teringat bungkusan yang telah diberikan ibunya. Pertama ia menebar biji timun, dan sungguh ajaib tiba-tiba sekelilingnya berubah menjadi hutan, dan batang timun menjalar ke seluruh tubuh raksasa. Namun raksasa berhasil lolos dan Timun Mas pun kembali melempar bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap jarum tersebut berubah menjadi pohon bambu yang rimbun dan tajam. Raksasa pun tertusuk bambu, namun ia tetap bisa mengejar Timun Mas. Ia pun kembali menabur bungkusan ketiga yang berisi garam. Lalu dalam sekejap berubah menjadi lautan, namun raksasa kembali bisa lolos. Setelah itu Timun Mas membuang bungkusan terakhir yang berisi terasi, dan dalam sekejap berubah menjadi lautan lumpur. Alhasil raksasa tercebur ke dalam lautan lumpur tersebut dan tewas. Jadi selamatlah Timun Mas dari kejaran raksasa. Setelah itu ia pun kembali ke rumahnya dan bertemu dengan ibunya. Setelah kejadian tersebut, Timun Mas dan ibunya hidup dengan bahagia. Jadi seperti itulah kisah dari Timun Mas dan raksasa. Sekian untuk video kali ini dan sampai bertemu di video-video lainnya.